di hari kedepannya. Nah, hari ini berjumpa kembali dengan saya Sri Sumahardani, tentu masih di channel YouTube Sri Sumahardani, dan ini adalah edisi spesial, segmen spesial dari program Paragraf Sang Penyihir, salah satu program terfavorit di beberapa program di channel YouTube saya. Nah, tentunya hari ini saya tidak akan membacakan buku seperti biasanya, tetapi saya akan mengulas apa sebenarnya atau ada apa di balik program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir, atau apa sih sebenarnya yang ada yang tidak terekspos sehingga membuat penasaran yang sudah menyimak program Paragraf Sang Penyihir. Nah, sekarang saya akan ceritakan ada apa sih di balik semua itu. Bagaimana, sudah siap? Tentu kepo ya, pengen tahu juga. Sebelum saya ungkapkan semua, silahkan dulu untuk mensubscribe channel YouTube saya, kemudian like, komen, dan share ya. Kemarin ada yang komen kepada saya, bilangnya komen-komen, tetapi tidak pernah dikomen ya. Silahkan untuk mengomen, dan admin kami nanti akan membalas komen dari sahabat-sahabat semuanya yang sudah menyimak program Paragraf Sang Penyihir. Nah, di tahun baru ini, tahun 2021 ini, saya akan mengulas sebenarnya Paragraf Sang Penyihir yang telah kami tayangkan di tahun 2020. Kalau sahabat-sahabat di sini menyimak, tentu sudah akan tahu bahwa segmen yang sudah terlewatkan yaitu ada 60 segmen. Dan ini adalah edisi spesial, bukan edisi 61 ya. Nanti saya akan mulai tayangan Paragraf Sang Penyihir di tahun 2021 ini dengan segmen yang ke-61. Jadi ini adalah tayangan spesial ya. Oke, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama adalah, apa sih sebenarnya alasan pembuatan dari konten Paragraf Sang Penyihir? Wah, kayak latar belakang ya. Apa sih sebenarnya latar belakangnya sehingga membuat konten Paragraf Sang Penyihir? Jawabannya mungkin sahabat-sahabat di sini pasti sudah bisa menebaknya, yaitu karena buku ya. Pasti yang pertama alasannya adalah karena buku. Saya dan keluarga memang senang sekali membaca buku. Jadi kami mempunyai koleksi buku yang cukup banyak di rumah. Kalau digabungkan dengan komik dan cerita-cerita novel ya, itu mungkin bisa ribuan buku. Dan kami rasa kalau buku-buku ini hanya untuk dipajang kemudian dibaca oleh kami sendiri, tentu manfaat ini tidak dapat tersampaikan ke banyak orang. Nah, inilah dasar pertamanya. Makanya kami membuat konten Paragraf Sang Penyihir di mana isinya adalah membacakan buku-buku yang tentu adalah buku yang berkualitas yang dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi dasar pembuatan konten ini yang pertama adalah buku. Bagaimana koleksi buku kami dapat tersampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Karena banyak yang senang membaca buku, namun ada beberapa alasan sehingga tidak dapat membeli buku atau membaca buku yang ingin dibaca. Ya, tentunya mungkin karena segi finansial atau tidak ketemu bukunya ya. Nah, disinilah kami berbagi apa sih isi dari buku-buku koleksi dari Sri Sumahardani ya. Jadi itulah dasarnya. Dasar yang lain tentunya ingin membuat konten yang materinya tidak akan pernah habis. Salah satunya adalah buku ya. Karena buku bukan hanya ada di koleksi dari Sri Sumahardani. Di dunia ini jutaan buku ada, dan jika kita akan membacakannya, nah materi ini tidak akan pernah terselesaikan sampai akhir hayat nanti ya. Itu adalah dasar yang kedua. Nah, dasar yang ketiga, karena kami percaya di sini semuanya bahwa buku adalah jendela dunia. Jadi ketika ingin kita melihat dunia, maka mari kita rajin untuk membaca buku. Jadi itu adalah beberapa alasan dari dibuatnya konten dari Paragraf Sang Penyihir. Nah, pertanyaan kedua adalah, sudah berapa segmen dan berapa buku yang sudah dibaca? Kalau sahabat-sahabat di sini rajin menyimak tayangan kami, yaitu
penyihir, maka akan tahu segmen yang sudah terlewatkan adalah 60 segmen. Oke, nanti kita lihat ya. Nah, jadi 60 segmen ini bukan dimulai dari bulan Januari, tapi semenjak pandemi ya. Semenjak adanya pandemi COVID-19, kami menaikkan tayangan yang bermanfaat. Nah, sampai saat ini di akhir tahun 2020 sudah 60 segmen. Pertanyaan selanjutnya, sudah berapa buku yang sudah dibacakan selama 60 segmen tersebut? Karena kami membacakan buku itu, tidak selalu setiap segmen itu kita merubah buku atau membacakan buku yang baru, maka buku yang terbacakan belum 60. Ya, kalau saya perkirakan sekitar 40-an buku, karena ada beberapa buku yang kami bacakan 1 atau 2 bahkan 3 kali pertemuan atau 3 segmen yang berbeda. Jadi total bukunya sekitar 40-an, ayo dicek lagi ya. Karena banyak, kita cek lagi sebenarnya berapa buku yang sudah kami bacakan. Ya, tentu tidak sama antara segmen dan buku yang sudah dibacakan. Pertanyaan ketiga, apa sih sebenarnya tantangan dari pembuatan program Paragraf Sang Penyihir? Nah, kalau bicara tentang tantangan, bukankah tantangan itu membuat kita semangat ya? Tantangan yang pertama tentunya saya harus membaca ulang buku tersebut. Ya. Jadi kalau sebuah buku yang sudah saya beli 5 tahun lalu, bahkan ada yang 10 tahun, 15 tahun yang lalu, tentu otak saya tidak bisa merekam semuanya. Saya harus membaca ulang ya. Jadi ketika saya membaca ulang tentu memerlukan waktu yang panjang ya. Itu tantangannya. Kemudian tantangan yang kedua adalah bagaimana saya memilih buku tersebut agar buku yang kami bacakan itu bermanfaat di saat ini. Ya, di saat dibacakan itu isi buku tersebut sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang menyimak. Up to date ya, jadi up to date. Jadi informasi-informasi yang dibutuhkan saat ini. Nah, tentunya inilah tantangan ya, karena memilih banyaknya koleksi buku yang kami miliki itu tidak mudah ya. Lihat judulnya, kemudian memilih lagi yang ini cocok apa tidak. Nah, setelah memilih, kami harus memilih bab mana yang kami bacakan ya, karena setiap buku kadang-kadang kan banyak babnya, dan tentunya diantaranya seumpama ada 15 bab, 15 itu semuanya luar biasa dan semua ingin saya bacakan. Tentu saya harus memilih salah satunya ya. Contohnya seperti saya membacakan buku Tata Titi Titis, hasil karya dari Mardigo WP. Nah, kalau saya lihat ini semuanya ini bagus babnya, maka saya akan memilih lagi mana yang pas untuk saya bacakan untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Itu sebuah tantangan bagi saya. Nah, kemudian tantangan yang lain adalah bagaimana saya dapat mengulas buku tersebut. Ketika kita mengulas, itu tentu adalah persepsi dari saya sebagai seorang pembicara. Tentu saja apa yang saya ulas ini mungkin agak sedikit berbeda dengan yang menulis. Nah, tantangannya di sana. Bagaimana saya membacakan buku tersebut, kemudian saya mengulasnya. Nah, ulasan saya ini mudah-mudahan dapat diterima oleh si penulis. Ya, karena dari beberapa buku yang kami bacakan, penulis itu kami tag. Para penulis juga menyimak apa yang saya bacakan, dan tentu nanti kalau persepsinya berbeda akan membuat suatu pertentangan. Ya, ini adalah tantangan. Bagaimana saya memahami dari yang ditulis oleh si penulis dan saya mengulasnya sedikit, dan ini agar sesuai dengan apa maksud dari si penulis itu menulis buku tersebut. Tentunya karena saya yang mengulas, jadi pandangan dari saya sendiri. Ya. Nah, itu adalah beberapa tantangan dari pembuatan program Sang Penyihir, dan tentunya ada tantangan yang lebih bersifat umum, yaitu bagaimana menghindari kebosanan ya. Karena membaca buku kadang-kadang itu adalah suatu kebosanan, maka ini harus kami perbaharui terus. Salah satunya kami memilih lokasi sambil jalan-jalan ya, kemudian memilih spot-spot atau tempat, mungkin tempatnya sama tetapi dengan spot yang berbeda ya. Ya, jadi menghindari kebosanan dari ketika saya membacakan buku. Bukan bosan membaca buku ya, tapi kebosanan atas rutinitas dari pembacaan buku tersebut. Makanya kami mencari spot-spot yang bagus, kemudian lokasi-lokasi, sambil juga mempromosikan tempat di mana kami membacakan buku. Dan ini sudah kami lakukan ya.
Itu adalah tantangannya. Dan tantangan di sana juga kalau kita sudah berada di lokasi di luar, jadi kita syutingnya di luar ruangan, tentu banyak sekali tantangannya ya. Umpamanya ributnya suara di jalan, kemudian juga ada suara-suara hewan atau binatang yang lewat dan lain sebagainya, atau hujan ya, atau ombak kalau kami membacakannya di pantai, ombak dan angin. Itu ada di segmen-segmen sebelumnya, silakan ya. Ada beberapa segmen yang suaranya kecil, yang suara ombaknya yang lebih keras daripada suara saya membacakan buku ya. Jadi itulah tantangan-tantangan, dan tantangan ini tidak membuat saya gentar untuk selalu membacakan buku-buku terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, pertanyaan terakhir ini, surprise apa atau kejutan-kejutan apa yang terjadi dalam program Paragraf Sang Penyihir? Wah, namanya juga kejutan ya. Banyak sekali kejutan-kejutannya, dan ini sungguh tidak terduga. Yang pertama kejutannya adalah yang sama sekali tidak saya duga, yaitu mendapatkan apresiasi. Nah, apresiasi ini selain dari sahabat-sahabat yang menyimak, juga dari para penulis, dari para penerbit buku. Wah ya, tentu apresiasi ini merupakan sebuah anugerah bagi saya yang membacakan buku-buku ya, karena belum tentu buku-buku yang saya bacakan itu disimak oleh para penulis atau penerbitnya. Dan saat ini sudah banyak sekali yang memberi apresiasi, seperti contohnya Mardi Guepe, Helmi Yahya, Aksoro Edi, ini adalah penerbit buku. Kemudian Sinergi Konsultan, kemudian juga dari guru grooming, kemudian dari penyair finansial, dan masih banyak lagi yang sudah memberikan apresiasi kepada kami ya, tim kami yang membuat program Paragraf Sang Penyihir. Terima kasih atas apresiasinya. Saya menjadi lebih semangat lagi nih untuk membacakan buku-buku di tahun 2021 ini ya. Terima kasih sekali lagi atas apresiasinya. Nah, kejutan yang kedua atau surprise yang kedua adalah saya dapat mengenal para penulis buku. Waduh ya. Tentunya sebagai hobi pembaca buku itu sulit untuk mengenal siapa sih penulis dari buku tersebut. Nah, dengan adanya program Paragraf Sang Penyihir ini, saya bisa berkenalan dengan para penulis buku tersebut. Karena ketika saya menayangkan di media sosial, saya nge-tag para penulis buku tersebut ya. Jadi saya kenal. Ada yang bilang terima kasih ya Bu Sri sudah membacakan buku saya. Atau wah Bu Sri luar biasa sudah membacakan buku-buku yang sudah kami tulis dan sebagainya ya. Wah, luar biasa pokoknya. Jadi para penulis ini banyak sekali ya, baik penulis yang ada di lingkungan saya yaitu di Bali, ataupun penulis yang ada di luar Bali seperti Jakarta, Jogja, Semarang ya, dan lain sebagainya. Para penulis yang saya kenal ketika saya membacakan buku-buku di program Paragraf Sang Penyihir itu diantaranya adalah Mardi Guepe, Helmi Yahya, Rangga Umara, Amelia, kemudian juga Yuliana F. Hartanto, kemudian Slamet Ristanto, Dr. Swece, juga ada Andra Donata. Wah, banyak sekali. Saya sangat bersyukur karena dapat berkenalan dengan para penulis buku tersebut ya. Aduh, terima kasih lagi, ini anugerah luar biasa bagi saya ya. Surprise atau kejutan yang sama sekali tidak terduga, yaitu saya banyak mendapatkan kiriman-kiriman buku ya. Jadi setelah saya membuat program Paragraf Sang Penyihir, berdatanganlah penulis-penulis buku atau penerbit buku mengirimkan buku kepada saya dengan tujuannya adalah untuk saya membacakan buku yang dikirim itu agar dapat tersampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Wah, terima kasih sudah dikirimin buku. Contohnya buku apa? Kami Siap Tempur. Nah, itu dapat kiriman tuh dari Aksoro ID. Atau Skill Up, buku yang dicari-cari ya, saya dapat kirimannya. Kemudian ada buku Indonesia Ayo Grooming ya. Dan masih banyak buku-buku lain yang dikirimkan kepada kami, sehingga koleksi kami juga bertambah, dan tentunya kami akan lebih semangat lagi untuk membacakan buku-buku yang sudah dikirimkan kepada kami. Nah, sahabat-sahabat semuanya, itulah beberapa
hal di balik program Paragraf Sang Penyihir yang sampai akhir tahun 2020 ini sudah tayang 60 segmen. Silahkan nanti untuk menyimak lagi tayangan-tayangan saya sebelumnya karena banyak sekali buku-buku yang tentu sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Ada satu hal yang perlu saya informasikan juga kepada sahabat-sahabat semuanya. Setiap awal bulan di sana ada Paragraf Sang Penyihir dan saya membacakan buku hasil karya saya sendiri yaitu Service à la carte. Silahkan untuk disimak dan saya akan bacakan sampai di halaman terakhir dari buku yang sudah saya tulis. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, untuk di tahun 2021 ini saya akan kembali membacakan buku-buku yang berkualitas. Tunggu tayangan perdananya di awal bulan Januari tahun 2021. Tentunya bukunya masih saya rahasiakan. Kira-kira buku apa? Tunggu tayangannya ya. Sampai di sini dulu dan ingat, buku adalah jendela dunia. Kalau kita ingin melihat dunia lebih lebar lagi, melihat dunia dari sudut